Selamat pagi, Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita memuji Tuhan Allah kita yang hidup. Karena di tengah segala kesulitan yang terjadi di luar sana, kita tetap memiliki kesempatan untuk memuji dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Allah kita baik, sangat baik, memelihara Bapak Ibu dan saya tetap dalam penguasaan tangan Tuhan. Dan kita pagi ini mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepada Dia. Mari kita letakkan hati dan pikiran kita, jiwa kita kepada Allah. Dan kita akan memulai ibadah kita memuliakan Allah Tuhan kita yang maha mulia. Berkat kemurahan Tuhan kepada kita, Dia telah menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Dia telah merancangkan yang baik, rancangan damai sejahtera untuk kita. Haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik berlimpah. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik berlimpah. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan baik, Allahku baik, Tuhanku baik, Allahku baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih kemurahan-Mu, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih Tuhanku. Yang suci, Kau saja yang layak Tuhan. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan,
Dipenuhi pujian Tuhan, kami naikkan padamu, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Engkau layak Tuhan, Engkau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Yesus Kau layak Tuhan, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Hati kami bersuka cita, berbahagia, menyampaikan kepada Allah bahwa Engkau Tuhan sumber hidup kami. Engkau Allah sumber kebutuhan, kecukupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami sampai saat ini. Engkau menyertai seluruh sidang jemaat-Mu sampai saat ini dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menolong kami sekalian dalam melangkah menghidupi kehidupan ke depan, supaya segala sesuatunya dapat berlangsung baik menurut pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Ambil alih pimpinannya melalui Roh-Mu Tuhan, supaya segala sesuatunya akan berlangsung seperti yang Tuhan inginkan kepada Engkau. Tuhan, kami kembalikan seluruh hormat, pujian, dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dikasihi Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bersuka cita memuliakan namanya. Karena seberapapun keadaan yang terjadi di luar sana, Tuhan tetap memberikan berkat buat Bapak, Ibu, dan saya. Dia tetap memberikan perlindungan karena Dia Allah yang sungguh baik kepada kita. Dia, Yesus Allah kita, nama yang selalu memikat hati kita karena kebaikannya. Mari kita memuji nama Tuhan bersama-sama.
Yesus, nama itu pikat hatiku, yang hapus semua dosaku, dan beri hati yang baru, hati resahnya lenyapkan, sejahtera dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Terpujilah nama Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru, hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru, hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia, tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatan. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Nama itu pikat hatiku. haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita telah membuktikan bahwa Allah telah memegang hidup kita. Sepenuh jiwa kita meyakini dan percaya bahwa Tuhan menuntun langkah kita. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Mari kita pujikan untuk Allah kita yang hidup. Ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk namanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah.
senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pedang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan, sumber berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita yang setia. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan memberkati kita, memberikan penerangan, memberikan petunjuk kepada kehidupan kita. Kita akan memuji nama Tuhan dengan kalimat-kalimat yang pernah dinyatakan oleh Rasul Paulus. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Apakah kelaparan? Apakah ketelanjangan? Apakah aniaya? Apakah penderitaan? Apakah sakit penyakit? Ataukah pencobaan? Rasul Paulus mengatakan tidak ada satupun yang akan memisahkan dia dari Allah. Kita juga bisa mengatakan seperti itu sekarang ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Tiada satupun yang akan memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama dari dasar hati kita. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan?
memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparan ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakan penderitaan Tak satu pun, tak satu pun. tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan Tak satu pun, tak satu pun. tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Kami sangat bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami mendengar firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu akan memberikan kekuatan, penghiburan, meneguhkan iman percaya kami,
sehingga kami akan tetap hidup di dalam kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Oleh sebab itu hamba berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau akan mengurapi setiap pribadi kami, baik hamba yang menyampaikan, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang pagi hari ini mengikuti ibadah online dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah roh hikmat pengertian akan firman-Mu Kau berikan kepada setiap pribadi kami, sehingga rahasia firman-Mu boleh kami tangkap, kami cerna, kami hidupi, dan firman itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan sabda firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Saya percaya kita semua senantiasa menikmati anugerah dan kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak diberkati Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara semua, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita, yang akan senantiasa mengokohkan dan menguatkan iman percaya kita. Sebab apa? Kondisi keadaan seperti ini, saya percaya pasti sedikit banyak sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita, baik secara jasmani, secara jiwani, maupun secara rohani. Tetapi saya percaya ketika kita senantiasa memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, terlebih ketika kita mau mendengarkan firman-Nya, saya percaya firman itu akan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga hidup kita tetap berkemenangan, sekalipun keadaan kita tidak memungkinkan untuk kita mengalami semuanya itu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-23. Saya percaya pasal ini sudah tidak asing lagi di dalam pendengaran kita. Tetapi pagi hari ini kita mau mendengarkan bersama-sama, kita mau merenungkan bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-23. Ya, Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Saya percaya ayat ini sudah tidak asing lagi. Bahkan ada pujiannya. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, lagu yang sangat luar biasa, Mazmur yang sangat luar biasa. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, dalam situasi seperti ini kita tetap punya gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23 ini ada satu ayat
yang sangat menarik. Yang ini dapat kita renungkan, ini dapat kita ikuti, ini dapat kita hidupi, karena ayat ini sangat luar biasa. Khususnya di dalam ayatnya yang keempat, firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pemazmur mengatakan, sekalipun pemazmur berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, lembah kekelaman itu seperti apa? Satu lembah yang berkelok-kelok, satu lembah yang penuh dengan mara bahaya, satu tempat yang penuh dengan ancaman, satu tempat yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, satu tempat yang tidak membuat hati kita nyaman, satu tempat yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Tetapi pemazmur mengatakan, aku tidak takut bahaya. Ini sangat menarik sekali untuk kita renungkan bersama-sama. Dan saya percaya ini merupakan satu ungkapan dari seseorang yang mengalami sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, mungkin peristiwa yang terjadi saat-saat ini sangat mengkhawatirkan, mengancam kesehatan kita, mengancam nyawa kita, membuat orang takut, membuat orang kehilangan damai sejahtera, mau keluar, mau berpergian, berpikir berulang kali. Jangan-jangan ketika berangkat sehat, begitu pulang sakit, dan akhirnya itu merupakan pertemuan terakhir dengan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan di sisi lain, pekerjaan kita juga menghadapi masalah, usaha kita juga menghadapi masalah. Bisnis kita menghadapi masalah yang sangat luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, mari kita kembali melihat apa yang dikatakan pemazmur. Sekalipun ia berada di lembah yang kelam, sekalipun ada bahaya yang mengancam, sekalipun keadaan tidak memungkinkan untuk dia bersuka cita, tetapi dia mengatakan, aku tidak takut. Sebab di kalimat selanjutnya dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di sini pemazmur mengalami kuasa tangan Tuhan yang luar biasa. Ketika badai datang, ketika gelombang besar itu datang, ketika bahaya itu mengancam, ternyata pemazmur mengalami kuasa tangan Tuhan. Dan inilah yang harus menjadi kerinduan kita bersama. Sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mencatat, Tuhan tahu rancangan yang ada pada kita. Dan rancangan itu bukanlah rancangan yang membawa hari depan tanpa pengharapan. Tetapi rancangan itu adalah rancangan yang membawa hari depan penuh dengan pengharapan, penuh dengan kemenangan. Oleh sebab itu kita mau belajar bersama-sama. Mengapa pemazmur mengalami
kuasa tangan Tuhan ketika dia ada di lembah kekelaman. Ketika dia berada di tengah badai yang hebat. Mari Bapak Ibu Saudara semua kita akan melihat bersama-sama. Di dalam kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-16. 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayat 13. Kita belajar dari seorang yang namanya Daud, di mana Daud mengalami kuasa tangan Tuhan sekalipun dia ada di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah mara bahaya. 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, coba Bapak Ibu perhatikan. Dari ayat 13 ini ada satu kalimat, satu penggalan kalimat yang sangat luar biasa. Dikatakan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ini merupakan rahasia. Mengapa Daud selalu mengalami kuasa tangan Tuhan, selalu mengalami kedahsyatan Tuhan, sekalipun dia menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, berada di lembah kekelaman, di mana banyak mara bahaya, banyak ancaman. Ternyata Daud hidup di dalam pengurapan dan penyertaan Tuhan. Kalau kita baca kisah Daud, sejak Daud diurapi dan firman Tuhan mencatat bahwa roh Allah berkuasa atas kehidupan Daud sejak saat itu dan seterusnya. Kita bisa melihat Daud hidup berkemenangan. Ketika orang-orang Israel takut dengan ancaman dari raksasa orang Filistin yang bernama Goliat, Daud tampil ke depan. Dia menantang Goliat, dia menghajar Goliat seperti dia menghajar binatang buas yang hendak menerkam ternak ayahnya, ternak-ternak yang digembalakannya, dihajarnya, dibunuhnya. Dan ketika Daud berhadapan dengan Goliat, meskipun ejekan itu datang, ditujukan kepada Daud, tetapi Daud mengatakan, dia datang atas nama Tuhan. Sebab dia tahu Allah yang hidup menyertai dia. Kuasanya menyertai dia. Kuasanya turut bekerja. Dan pada akhirnya Daud menang. Daud menang. Bahkan seperti yang diungkapkan, sekalipun di lembah kekelaman, Daud tidak takut. Daud menang. Demikian juga kita. Ketika kita hidup di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, ketika kita hidup di dalam pengurapan dari Tuhan, saya percaya kondisi saat ini tidak akan mempengaruhi kehidupan kita, sebab tangan Tuhan yang kuat itu akan dinyatakan kepada kita. Tangan Tuhan yang perkasa itu akan dikerjakan di dalam kehidupan kita.
pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan dinyatakan atas kita. Dan kita akan tetap hidup di dalam kemenangan. Dan untuk hidup di dalam pengurapan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, itu tidak mudah. Tidak semudah kita membalikkan tangan kita. Tetapi ketika kita mau berusaha, ketika kita mau mengejar hal itu, ketika kita mau membayar harganya, saya percaya Tuhan akan menyertai kita. Kuncinya dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-14. Di situ jelas dikatakan, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kunci, rahasia hidup di dalam pengurapan dan penyertaan Tuhan, hidup kita harus kudus, hidup kita harus benar. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Jangankan melihat Tuhan, ngalami kuasanya pun tidak akan pernah terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini, mari kita berusaha hidup benar, hidup kudus, sekalipun banyak pengaruh-pengaruh pasti datang kepada kita pada saat-saat seperti ini. Pengaruh-pengaruh negatif, saran-saran untuk kita meninggalkan Tuhan, masukan-masukan untuk kita nyeleweng, menyimpang ke kanan ke kiri dari jalur yang Tuhan tunjukkan kepada kita, itu datang kepada kita. Ingat, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Ketika kita tetap berada di jalurnya Tuhan, di dalam koridor yang Tuhan berikan, di dalam jalan-jalannya Tuhan, sesulit apapun situasi yang ada di sekitar kita, saya percaya mujizat Tuhan itu akan dinyatakan. Mujizat Tuhan akan diberikan. Pertolongan Tuhan akan dikerjakan atas hidup kita. Jadi ingat, kita harus mengejar kekudusan itu. Kita harus hidup benar. Supaya kita dapat melihat Tuhan, melihat kuasanya. Yang berikutnya, untuk kita bisa mengalami kuasa tangan Tuhan ketika kita ada di tengah badai, seperti yang dialami oleh Pak Pemazmur, ya seperti yang dialami oleh Daud. Yang kedua, kita harus hidup melakukan perintah Tuhan dengan setia. Melakukan perintah Tuhan dengan setia. Sebab firman Tuhan mencatat, jika engkau melakukan semua perintah-perintah yang aku berikan pada hari ini, maka berkat itu akan dinyatakan. Betul Bapak Ibu? Oleh sebab itu dengan kita melakukan perintah Tuhan dengan setia, saya percaya bukan satu kerugian bagi kita, tetapi itu satu keuntungan. Karena berkat Tuhan yang luar biasa itu akan dinyatakan kepada kita. Dan berbicara tentang perintah Tuhan itu banyak sekali. Tetapi pagi hari ini saya mau mengajak kita semua. Salah satu dari perintah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu tentang kasih. Di mana Tuhan mengajar untuk kita mengasihi sesama kita.
dalam situasi kondisi seperti saat ini kesempatan untuk kita menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Untuk kita menyatakan kasih Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, Tuhan anugerahkan kepada kita, kepada sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara semua dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang egois, orang yang pelit, orang yang tamak, orang yang serakah, orang yang tidak peduli. Tetapi Tuhan memberikan contoh, memberikan teladan, bahkan Tuhan mengajar kepada kita untuk kita berbagi. Beberapa minggu yang lalu kita merayakan, kita mengenang akan bukti kasih Tuhan, di mana Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan itu bukti bahwa kasih itu mau berkorban, kasih itu rela berkorban. Dan melalui firman Tuhan pagi hari ini saya mau mengajak kita semua, dalam situasi seperti ini, mari miliki hati yang mau berkorban, miliki hati yang mau peduli kepada sesama kita. Mungkin ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita berkata dalam hati kita, terus bagaimana? Untuk pribadi saya dan keluarga saya aja susah, kok suruh berbagi? Nah, Bapak Ibu Saudara semua, kita jangan terlalu sempit di dalam berpikir. Mungkin kita bisa berbagi, berdoa, berbagi dengan kita menolong sesama kita, dan sebagainya. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua. Saya percaya dalam situasi seperti ini, sekalipun susah, sulit, tapi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan punya hati untuk berbagi, untuk hidup mengasihi, Tuhan pasti punya cara untuk memberkati kita, sehingga ketika kita diberkati, kita bisa menyatakan kasih Tuhan itu kepada sesama kita. Satu contoh, saya cerita tentang ini bukan untuk menyombongkan diri, tidak, tetapi ini apa yang kami alami. Beberapa waktu yang lalu, ketika situasi semakin hebat, luar biasa, parah-parahnya corona yang terjadi, saya dengan istri sedang berbicara. Kami berdua ngobrol. Lalu kami sepakat bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk orang lain dalam situasi seperti ini. Jadi Bapak Ibu, ada satu kerinduan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami berdua. Dan ketika hal itu kami doakan, tiba-tiba ada anak Tuhan datang, ngirim berkat. Ada beras yang Tuhan kirim kepada keluarga kami. Ada mie instan yang Tuhan kirimkan kepada keluarga kami. Dan saya percaya anak Tuhan ini juga memikirkan kami. Tetapi bagi kami, ya itu jawaban doa. Lalu setelah kami terima, ya kami doakan, kami kembali sharing kepada
sharing kepada istri saya. Lalu kita sepakat, kita minta tambahannya. Lalu dengan berkat yang ada, kami belikan tambahan itu. Kami belikan minyak, sehingga kami kemas sesuai dengan kemampuan kami. Dan kami bagikan. Kami melakukan ini bukan untuk kami dihormati, tidak. Tetapi kami rindu. Kami mau menjadi berkat. Jadi ini satu contoh. Kita tidak usah khawatir. Kita tidak usah susah. Kita tidak usah takut. Lalu bagaimana dengan kelangsungan hidup kami? Situasi sulit kok malah suruh berbagi. Tetapi mari kita belajar melakukan perintah Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika ada kerinduan, ketika ada niat untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama kita, menolong sesama kita dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang ada pada kita. Saya percaya kuasa Tuhan itu dinyatakan dengan luar biasa. Dan di sini kita bisa melihat apa yang dialami oleh pemazmur. Sekalipun dia ada di dalam lembah yang kelam, sekalipun ada musuh di hadapannya, tetapi berkat Tuhan dinyatakan dengan melimpah. Dan pemazmur mengalami kemenangan, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Dan hidupnya memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan melakukan perintah Tuhan dengan setia, dalam tanda kutip, ya, dalam hal mengasihi sesama kita, berbagi dengan sesama kita, dengan tulus, dengan hati yang murni. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Tuhan punya 1000 cara untuk memberkati kita. Oleh sebab itu, pagi hari ini 2 hal yang harus kita lakukan. Hidup di dalam pengurapan dan penyertaan Tuhan, dan hidup melakukan perintah Tuhan dengan setia, khususnya mengasihi, peduli kepada sesama kita. Saya percaya situasi sulit seperti ini kita akan dapat tertawa, kita akan bersuka cita, kita akan mengalami damai sejahtera, sebab tangan Tuhan yang kuasa itu dinyatakan atas kehidupan pribadi kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita. Tetap semangat, jangan berputus asa, tetap percaya bahwa Allah kita, Allah yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian untuk merespon kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput,
hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyelamatkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena jalan dalam lembah kegelapan, Ia menuntunku, Ia menuntunku ke air yang tenang, Ia mengekalkan jiwaku. Haleluya, Ia menuntunku ke jalan yang Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Sungguh kami bersyukur Engkau Allah kami yang Immanuel. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya dalam situasi seperti ini Tuhan tetap memberkati dan menyertai kami. Dan biarlah kami sebagai umat-Mu, kami senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kami rindu hidup kami disertai, hidup kami di dalam pengurapan-Mu. Sehingga kami boleh melihat kuasa tangan Tuhan dinyatakan atas kami, atas keluarga kami, atas usaha pekerjaan kami. Dan kami mau melakukan semua perintah Tuhan dengan setia. Terlebih dalam situasi seperti ini, kami mau menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami. Kami mau peduli, kami mau berbagi, supaya orang tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami sebagai umat-Mu, kami mau menjadi pelaku dan menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur apabila kami dapat melaksanakan ibadah secara online pada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Terima kasih untuk doa-doa jemaat Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih untuk kuasa-Mu. Dan pagi hari ini, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah sepanjang minggu ke depan, Tuhan akan terus menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara, Tuhan memimpin, Tuhan mengurapi, dan Engkau memberikan roh takut akan Tuhan. Sehingga seluruh jemaat Tuhan akan diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, gangguan kuasa kegelapan, ataupun orang-orang yang ingin berbuat jahat atas kehidupan mereka. Engkau juga
jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, dari segala serangan virus corona ya Tuhan. Engkau tutup bungkus dan bentengi umat-Mu dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah jemaat-Mu, umat Tuhan, bisa menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dan pada akhirnya kami kembalikan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah pada pagi hari ini berkat nikmat, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Berkat kasih sayang, kasih karunia dan berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha tiba, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput salehnya. Kita semua yang percaya dan yakin sudah diberkati Tuhan pada hari ini. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.